Nah, bingung nggak tuh? Orang lain yang punya kemampuan, mereka yang punya talenta, tapi kenapa kita yang harus rendah hati? Selamat tahun baru teman-teman! Kita punya pertanyaan buat kamu di tahun 2021 ini di video pertama kita. Menurut kamu, apa sih ciri-ciri orang yang rendah hati? Orang yang seperti apa atau sikap yang seperti apa yang mereka punya sampai kita berani mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sangat rendah hati? Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya nih kamu sendiri dipuji sama orang tentang talenta kamu, tentang kemampuan kamu, atau mungkin tentang penampilan fisik kamu yang cantik, yang ganteng, apa yang akan jadi jawaban kamu? Ayat kita kali ini berbunyi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Tentu ada banyak contoh, bahkan mungkin kita yakin bahwa kalian juga sudah pernah atau sudah sering menunjukkan contoh-contoh dari kerendahan hati. Tapi di video kali ini kita mau belajar gimana caranya kita bisa rendah hati dengan kemampuan, bahkan juga kelemahan kita, tapi kita juga ternyata perlu rendah hati terhadap kemampuannya orang lain. Nah, bingung nggak tuh? Orang lain yang punya kemampuan, mereka yang punya talenta, tapi kenapa kita yang harus rendah hati? Poin yang pertama, rendah hati itu berarti kita berani mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, bahkan kesalahan kita. Saat kita melakukan satu kesalahan, ya kita harus minta maaf. Dan kalau kita minta maaf, ya kita lakukan secara tulus. Jadi bukan minta maaf yang, aduh aku minta maaf ya, tapi kan si A habis begini, tapi dia juga salah. Jadi kita minta maaf, tapi dengan banyak tapi si A, tapi si B. Nah itu berarti kita nggak tulus meminta maaf, dan kita nggak benar-benar mau mengakui bahwa kita melakukan kesalahan. Hal yang sama juga harus kita lakukan dengan kelemahan atau kekurangan kita. Kalau kita sadar kita punya kelemahan, kita ada kekurangan, ya kita harus berani mengakuinya di depan orang lain dan meminta bantuan. Jadi jangan sampai kita sedikit pun merasa insecure kalau kita mengakui kelemahan kita. Justru teman-teman, saat kita mengakui kelemahan kita, mengakui ketidakmampuan kita, ada banyak kesempatan kita bisa dibantu oleh orang lain. Dan kita bisa belajar lebih banyak hal lagi. Kalau misalnya itu soal talenta, soal skill, minat atau bakat kita bisa belajar dari lebih banyak orang. Mereka bisa kasih kita sumber-sumber untuk kita bisa melatih kemampuan kita. Kalau misalnya itu tentang karakter kita bisa diingatkan oleh orang lain. Teman kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan mungkin guru kita, supaya karakter kita yang tidak bagus itu bisa pelan-pelan kita hilangkan. Hal yang kedua yang mau sama-sama kita pelajari adalah rendah hati tapi terhadap kemampuan orang lain. Nah, ini yang tadi kita bahas di awal. Kenapa kita harus rendah hati tapi terhadap kemampuan orang lain? Supaya kita sendiri nggak merasa insecure. Kita bisa mengakui kemampuan mereka, kelebihan mereka, bahkan walaupun kelebihan itu atau talenta mereka lebih baik dari talenta kita sendiri. Mungkin kita akan gampang memuji seseorang kalau talenta atau kemampuannya beda sama talenta kita. Misalnya si A jago nyanyi, terus yang B bisanya olahraga. Nah, karena mereka punya talenta yang berbeda, jadi mereka akan saling mengagumi dan gampang untuk memuji kemampuan satu sama lain. Yang harus kita waspadai teman-teman adalah kalau kita punya talenta yang sama dengan orang-orang terdekat kita, dengan teman kita, sahabat kita, atau bahkan mungkin saudara-saudara kita sendiri. Misalnya kita dengan saudara kita sama-sama suka nyanyi, terus kita ikut lomba nyanyi yang sama, tapi kemudian yang menang ternyata saudara kita. Disinilah kerendahan hati kita diuji teman-teman. Apakah kita bisa ikut bersuka cita dengan pencapaian mereka, mengucapkan selamat, karena itu berarti kita bisa rendah hati tapi terhadap kemampuan orang lain. Contohnya nih, dari aku sendiri. Aku punya seorang sahabat yang bersama dengan dia tuh kita punya hobi, punya bahkan juga pekerjaan yang sama, yaitu kita sama-sama dapat tugas untuk menulis buletin, nulis skrip. Pokoknya semua tugas tanggung jawab untuk menulis tuh ada di kita. Nah, karena aku sadar bahwa dia punya pengalaman menulis yang jauh lebih banyak daripada pengalaman aku, jadi aku berani untuk minta saran, minta masukan dari temanku itu, dari sahabatku itu. Kalau dari kalian sendiri, siapa sahabat atau teman, atau mungkin saudaramu juga yang menurutmu punya talenta atau kemampuan yang sama? Tapi justru dari dia, kamu bisa belajar lebih banyak lagi, bisa minta masukan, minta kritik dan saran, supaya karya-karya kamu atau kemampuan kamu bisa berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa berikan pujian atau afirmasi kepada orang-orang yang kamu tahu lebih berbakat dari kamu. Bisa jadi itu sebuah pencapaian atau prestasi dari lomba atau kompetisi yang mereka ikuti. Jadi teman-teman, di video kali ini kita mau belajar dua hal.
Saat kita rendah hati, kita bisa mengakui kelemahan kita, dan kita juga bisa mengakui bahkan ikut bersukacita dengan kelebihannya orang lain. Jangan lupa share hasil refleksi dan challenge kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan kalian juga bisa post itu di Instagram kamu dan tag ke Unleash Youth. See you in the next video. We grow by helping others grow!